it in my ride. Looking like your money, think I better keep it on the rich man. Acting like Halo semuanya, selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 7 akan membahas proses yang sangat penting dalam tubuh kita, yaitu pembentukan urin. Tahukah kamu bahwa ginjal bekerja keras setiap hari untuk menyaring darah, membuang racun, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh? Proses pembentukan urin melibatkan berbagai tahapan yang rumit, mulai dari penyaringan, reabsorpsi, hingga sekresi. Namun, tidak hanya sekedar memahami prosesnya, kita juga akan melihat berbagai masalah yang bisa terjadi pada proses eliminasi urin, seperti infeksi saluran kemih, batu ginjal, hingga gangguan fungsi ginjal. Masalah-masalah ini bisa sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang jika tidak ditangani dengan baik. Jadi, mari kita eksplor lebih dalam tentang bagaimana tubuh kita menghasilkan urin dan apa saja yang perlu kita waspadai terkait masalah-masalah yang bisa timbul pada sistem ini. Proses pembentukan urin itu terjadi di ginjal, tepatnya di bagian nefron ginjal. Nah, pembentukan urin diawali dengan proses yang namanya filtrasi atau penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah, sehingga protein dan darah tidak boleh ikut keluar bersamaan dengan urin. Filtrasi ini terjadi di bagian glomerulus yang nantinya akan menghasilkan urin, yaitu urin primer yang mengandung air, gula, asam amino, garam, atau ion anorganik, dan urin. Selanjutnya, urin primer. Hasil filtrasi akan ke tahap berikutnya, yaitu reabsorpsi. Nah, reabsorpsi ini merupakan penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh seperti glukosa dan asam amino, natrium, kalium, klorida, ion bikarbonat, kalsium, dan terjadi di tubulus contortus proximal. Hasil dari reabsorpsi sekunder yang mengandung sisa limbah nitrogen, urea, dan air. Kemudian urin sekunder akan bergerak ke lengkung lele, di mana pada bagian lengkung lele menurun itu bersifat hipotonik, artinya konsentrasi airnya lebih tinggi sehingga air akan meninggalkan tubulus ginjal. Namun ketika urin sekunder sudah mencapai bagian menaik lengkung lele, maka akan berubah menjadi hipertonik sehingga NaCl akan direabsorpsi atau diserap kembali oleh pembuluh darah. Kemudian urin sekunder akan bergerak ke lengkung lele, di mana pada bagian lengkung lele menurun itu bersifat hipotonik, artinya konsentrasi airnya lebih tinggi. Selanjutnya, urin sekunder akan bergerak menuju tubulus contortus distal dan mengalami proses augmentasi atau pengendapan zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Hasil akhir dari augmentasi ini berupa urin sesungguhnya atau urin jadi yang mengandung urea, asam urin, amonia, zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, serta garam mineral. Tahapan yang terakhir yaitu pengumpulan urin pada bagian tubulus colectivus. Ini terjadi reabsorpsi garam atau NaCl, sehingga proses ini akan menentukan kadar garam yang terkandung dalam urin. Selanjutnya, urin yang berada di bagian tubulus colectivus akan bergerak menuju kandung kemih melalui ureter. Nah, setelah itu urin yang berada di kandung kemih akan dikeluarkan tubuh melalui uretra. Jadi berbeda antara ureter dengan uretra. Kalau uretra itu adalah saluran untuk menuju kandung kemih, sedangkan kalau uretra itu adalah saluran untuk mengeluarkan urin keluar tubuh. Volume urin yang dikeluarkan oleh setiap orang itu berbeda-beda, tergantung beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu diantaranya adalah hormon antidiuretik, usia, suhu atau cuaca, kondisi kesehatan, kemudian aktivitas dan gaya hidup, serta jumlah air yang diminum. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai proses pembentukan urin. Nah, selanjutnya masalah yang terjadi pada eliminasi urin, yaitu 1. Retensi urin, yaitu penumpukan urin yang tidak dapat dikeluarkan menyebabkan ketidaknyamanan. 2. Inkontinensia, yaitu ketidakmampuan untuk menahan urin termasuk inkontinensia, stres, dan refleks.
ada disuria, yaitu nyeri saat berkemih, sering akibat infeksi saluran kemih. Yang keempat, poliuria, yaitu produksi urin berlebihan tanpa peningkatan asupan cairan. Yang kelima, anuria, yaitu produksi urin sangat sedikit atau tidak ada, sering disebabkan oleh obstruksi.